Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita hari ini, amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita ada di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu yang dahsyat. Kami percayakan ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesai. Biar nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamanya Kau tetap Allah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tiada yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Sampai selamanya.
Tuhan dan Raja atas kami ya Yesus. Kami berkumpul di tempat ini, kami mau bersepakat, kami mau bersatu hati, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami yang tercinta Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah Bapak Presiden kami Bapak Prabowo beserta dengan seluruh jajaran kementerian yang ada. Diberkatilah Tuhan anak-anak Tuhan yang berdiri di jajaran bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, keamanan bangsa ini terjaga sebab Tuhan yang memerintahkan malaikat-Mu untuk berjaga-jaga atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami memberkati Jakarta, tempat di mana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kalau kami ada Tuhan di Jakarta ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi representatifnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan untuk memperkenalkan siapa Yesus bagi kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Rock Ministry. Kami memberkati gembala senior kami yang terkasih, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati Gembala Jabodetabek Serang Banten Tuhan, Bapak Roni Daud Simeon Tuhan Yesus bersama dengan Ibu Nancy. Dan kami berdoa untuk gembala kami yang terkasih di tempat ini, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, ketika mereka pergi, tanda-tanda heran mengikuti mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati Tuhan seluruh gembala dan jemaat yang saat ini juga beribadah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami mau bersukacita lebih lagi, kami mau bersorak-sorai lebih lagi, karena kami percaya Tuhan, Engkau bersukacita, Engkau sumber sukacita kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini sukacita, lambaikan tanganmu. Katakan ada sukacita di wajahmu. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama katakan, oh
Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan suara gembala. Angin bertiup warga kerajaan dari positif ke negatif. Demikian juga cara bekerja angin itu, Roh Kudus. Di dalam Lukas 16 ayat 19, Yesus mengatakan tentang kebenaran, yaitu tentang orang setelah kematian, tentang hidupnya dulu. Ada orang kaya selalu berpakaian yang terbaik. What you can imagine di dunia ini, semua yang terbaik. Dan setiap hari dia berpesta bersama 5 saudara yang lain. Mungkin arisan begitulah. Cuma sahabat mereka beribadah. Tetapi di pintu gerbangnya ada seorang bernama Lazarus. Sayang orang kaya ini tidak punya nama. Tidak punya nama artinya nggak punya karakter. Sebab seperti saya katakan, tema kita tentang compassion for the lost. Ini compassion for the needy. Orang yang membutuhkan. Lazarus ada di pintu gerbangnya. Sang kayanya orang ini, rumahnya ada pintu gerbang. Dan tentu ada anjing-anjing penjaga, anjing-anjing tetangga yang datang menjilat borok daripada Lazarus. Dia ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Namanya ingin, artinya belum pernah makan. Dia begitu kikir, sampai dia tidak peduli. Bahkan dia tahu siapa yang ada di pintu gerbangnya. Namanya Lazarus. Kita lihat kaki 4 lebih baik daripada kaki 2 hari ini. Saudaraku, no compassion. Sering saya katakan begini, bahwa make compassion your compass. Jadikan compassion itu kompas hidup kita. Hidup ini harus dipimpin oleh compassion, ya, belas kasihan. Tidak cukup dengan bahasa Indonesia jadi satu belas atau kasihan, belas kasihan yang didorong dari dalam. Dia ingin makan daripada yang jatuh dari mejanya orang kaya ini. Dan makanannya kan banyak sekali. Saudara, mungkin dia cuma bisa makan, ya, sisa makanan yang sudah busuk, yang dibuang di luar pintu gerbang. Anjing lebih baik. Dia berkata, get well soon, Lazarus. Tapi Lazarus punya nama Eleazar. Di depan kita selalu ada orang yang butuh. Cuma saya tidak bilang kita peduli dengan penipu. Sering banyak orang hubungi saya, kata-katanya sama, orangnya lain-lain. Ini satu grup, saudaraku. Oh, saya ini jemaatnya Bapak. Bohong semua, ya. Dan kalau Bapak tidak memberi pada saya, anak saya mati, Bapak tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Anak saya sakit, saya ini nanti malam ini harus diusir dari rumah kos dan sebagainya. Tetapi ada yang benar-benar butuh. Kita tahu Yesus mengatakan mengasihi itu agape. Kata kerja agapau. Agapau memberikan angpau dan bapau. Ya. Ini kata-kata saya sendiri, tidak ada saudara lihat di bahasa apapun. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia hidup EGP. Emangnya gue pikirin? Emangnya gue peduli? Ketika mendekati yaitu pintu gerbangnya, maka dia berkata, tancap gas. Dia gak peduli. Bahkan dia tahu siapa namanya. Namanya Eleazar, artinya God has help. Tetapi dia tidak menjadi saluran berkat. Dia tidak berzina, tidak nyembah berhala, tidak menginginkan istrinya orang. Kenapa dia masuk dunia orang mati dan menderita? Belum neraka loh nih, baru dunia orang mati. Tapi si Lazarus juga tidak melakukan apa-apa, tetapi dia percaya Tuhan. God has help. Buktinya, tidak ada orang memberikan obat. Kaki 4 datang untuk menghibur dia. Tuhan bisa memerintah binatang, saudaraku. Lebih punya empati. Ternyata guguk lebih punya empati, saudaraku. Oke. Di depan saudara ada Lazarus. Pertama-tama ya sesama jemaat, kedua sesama iman, ketiga sesama kita. Tuhan memberkati. God bless you. Amin.
Tuhan, Engkau baik. Kasih-Mu luar biasa, melebihi segalanya. Kami bersyukur pada saat ini, kalau kami merasakan kasih-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan kami tahu, Tuhan mau supaya setiap kami menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang di luar sana yang banyak yang terhilang. Dan Tuhan mau pakai setiap kami. Karena itu Bapa berbicara kepada kami, karena kami tahu firman-Mu yang menguatkan kami dan memberikan arah di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus campur tangan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat, luar biasa. Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan kita di tempat ini. Terima kasih untuk tim kita yang luar biasa memimpin kita masuk di dalam hadirat Tuhan senantiasa bersukacita. Tepuk tangan lagi untuk Allah kita yang dahsyat. Terima kasih kembali Pak Har, Ibu, seluruh tim penggembalaan di tempat ini. Pak Edi juga ketemu lagi. Dan selalu ada sukacita karena Allah kita sungguh luar biasa yang senantiasa menyertai. Hari-hari ini mungkin ada banyak gejolak di luar sana, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan di luar sana. Dan orang bertanya-tanya, ini gimana? Apakah akan ada perang dunia? Apakah dunia tidak akan semakin baik? Yang pasti, dunia tidak akan semakin baik. Tapi yang pasti, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dimanapun kita berada, Dia sungguh luar biasa. Dan kita tahu bahwa hidup bersama dengan Tuhan bukan sekedar apa yang terjadi di luar kita, tetapi ada Yesus bersama kita sehingga kita mendapatkan kekuatan dalam segala tantangan yang terjadi. Kita nggak ukur Tuhan dari apa yang kita alami, menyenangkan, tidak menyenangkan, bukan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Hari Jumat yang lalu kami ada Kingdom Worship yang kami lakukan di Bandung. Dan ada yang memberikan testimoni. Salah satunya dia katakan, saya dulu di luar Tuhan. Kedar percaya tidak di dalam Tuhan, percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan dia bilang, suatu ketika dia jadi percaya Yesus dan tim kita juga yang melayani dia. Tapi dia katakan bahwa di awalnya saya tidak berani terbuka kepada seluruh keluarga karena ini adalah masalah yang besar. It's okay. Yang penting kita nggak bohong, kalau kita diam aja boleh aja. Tapi kemudian dia katakan, 2 tahun yang lalu ayah saya meninggal. Baru kira-kira kemudian suaminya juga meninggal. Sampai saya bingung, dia bilang, di mana Tuhan yang baru saya sembah ini? Kemudian dia protes dalam hatinya, benarkah Tuhan? Tapi luar biasanya, dia mendapat jawaban dari Tuhan. Saatnya kamu tidak perlu rahasia lagi bahwa aku adalah Tuhanmu. Kamu nyatakan kepada semua keluargamu dan yang lain. Mereka harus tahu bahwa engkau adalah muridku. Wow. Lalu dia ambil sikap itu dan dia kasih tahu kepada keluarga besarnya. Dan keluarga-keluarga ternyata akhirnya menerima dia. Jadi kalau kita lihat di sana memang berjalan bersama Tuhan tidak selalu semua di dalam hal-hal yang mudah, semua hal-hal yang enak kita rasakan. Tetapi ada kalanya kita mendapatkan hal-hal yang dalam hidup kita tidak mudah. Tapi bersyukur dia tetap ada di dalam Tuhan. Kita tahu kadang-kadang ada orang gara-gara ada tekanan, ada gejolak di luar, maka kemudian dia meninggalkan Tuhan.
Saya juga baru ketemu dengan orang yang saudaranya baru meninggalkan Tuhan karena ada masalah-masalah di dalam keluarganya. Menyedihkan. Saya bilang kita bawa dalam doa, terus dilayani supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Memang itu adalah suatu keputusan. Tema kita 2026, The Year of Decision, tahun mengambil keputusan, karena manusia memang mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan. Kalau kita lihat kadang-kadang orang yang tidak begitu mendalami, saya baru ketemu juga dengan orang sekitar 1 bulan kemarin, dia katakan, kalau benar ada Tuhan, kenapa dibiarkan ada tekanan sama orang? Kenapa dibiarkan orang kadang-kadang sakit dan segala macam? Kenapa dibiarkan malah orang pergi meninggalkan Tuhan? Dia bilang, ini puluhan tahun pertanyaan bagi saya, sehingga kadang-kadang saya jadi ragu. Dia katakan demikian. Saya bilang kepada dia, Tuhan tidak menciptakan robot. Biarlah manusia yang menciptakan robot. AI juga bisa diciptakan oleh manusia. Artinya saya bilang, memang manusia diciptakan mempunyai free will. Tergantung, what's your decision? Saya bilang. Nah, dia bilang, saya kok baru tahu ini. Saya melihat ini adalah jawaban. Saya melihat ini menguatkan saya. Saya akan cari waktu lagi, mau ketemu lagi dengan Bob. Dia bilang, oh ya terima kasih. Saya bilang, jadi inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau tadi Pak Arifin juga sudah menyatakan bahwa bulan April ini compassion for the lost. Belas kasihan untuk yang terhilang. Mereka yang terhilang di luar sana bukan soal terhilang secara ekonomi, tapi mereka terhilang dari kasih Kristus, mereka terhilang dari keselamatan. Dengan kata lain, mereka sedang menuju celaka dalam hidupnya dalam arti kekekalan. Mereka menuju kepada penghukuman kekal. Jadi kalau ini yang terjadi sebetulnya adalah suatu hal yang sangat berat bagi mereka yang terhilang. Makanya tema kita pada hari ini, our responsibility, going and proclaiming. Our responsibility, berarti respons. Kita harus merespons, kita harus menjawab terhadap persoalan yang ada bahwa di luar sana orang terhilang dan orang yang terhilang tersebut sedang menuju kebinasaan. Apa respons kita? Go. Beritakanlah kabar baik, Injil Kerajaan. Jangan kita biarkan mereka tidak tahu apa-apa, karena memang harus mereka sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara compassion, sebetulnya compassion lebih dari sekedar bahwa kita memberi makanan, minuman. Karena puncak dari compassion adalah seseorang sampai kepada Kristus. Makanya kalau kita lihat dengan belas kasihan sering dikatakan baksos, bakti sosial. Oke, itu boleh jadi kata-kata kita. Tapi jangan berhenti di sana. Kalau hanya berhenti pada bakti sosial, kita tidak sampai kepada puncak yang mau kita lakukan. Membawa dia kepada keselamatan. Kita tidak berkuasa menyelamatkan orang, tetapi kita ditugaskan untuk menyampaikan kabar baik. Keselamatan datang dari Tuhan. Kita ditugasi untuk menyampaikan kabar baik, berita keselamatan tersebut. Karena kita memang harus membagikan apa yang sudah kita peroleh. Jadi harus kita lihat bahwa Injil harus sampai kepada mereka sehingga mereka sampai kepada keselamatan.
memang dalam hal ini perlu juga kita punya hikmat. Suatu ketika kami ke Amerika, di situ ada juga orang yang menginjili pakai speaker kepada orang-orang yang jalan. Dia cerita tentang penginjilan untuk keselamatan. Gak ada juga yang dengar. Dan ada juga orang yang pergi ke tempat lain. Di masa saya kuliah, saking semangatnya, dia bagi traktat kepada yang lain baru melakukan ibadahnya. Ya, malah dipukul juga. Berarti perlu strategi. Ada orang yang melakukan bakti sosial langsung dipanggil satu persatu. Itu juga tidak akan diberikan lagi kesempatan pada waktu-waktu selanjutnya. Tapi biarlah bertahap. Yang penting kenal dulu, yang penting dekat dulu. Baru kemudian kita bersaksi tentang apa yang kita alami karena akan ada orangnya. Dan itu tugas kita semua. Kadang orang pikir udahlah full timer aja yang ngurus itu, misionaris saja yang ngurus itu. Bukan. Itu adalah tugas dari setiap kita supaya kita memberitakan kabar baik. Jadi kitalah yang mengisi mata rantai yang hilang antara kasih Kristus dengan orang-orang yang terhilang tersebut. Jadi kita bertanggung jawab untuk hal tersebut sehingga setiap kita memang bisa memberikan kabar baik itu kepada setiap orang. Makanya saya juga melihat ada hal-hal yang luar biasa. Apa sih yang terjadi misalnya pada Rick Warren. Kita tahu semua Rick Warren ini. Dia adalah penulis buku The Purpose Driven Life. Sangat terkenal. Dan Rick Warren ini sebetulnya dia ada di dalam satu gereja. Ayahnya yang sebetulnya di Amerika adalah gereja besar. Pada waktu ayahnya mau meninggal di tempat tidur, pegang tangannya Rick Warren. Lalu dia menyampaikan pesan kepada Rick Warren. Hanya satu yang dia sampaikan kepada Rick Warren. Save one more soul for Jesus. Berulang-ulang. Sampai dia tidak sadar, save one more soul for Jesus. Save one more soul for Jesus. Karena itu Rick Warren juga jadi punya komitmen untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Karena jiwa-jiwa yang terhilang ini adalah jiwa-jiwa yang menuju kepada kehancuran karena secara kekekalan mereka akan masuk kepada penghukuman yang kekal. Firman pada saat ini kita lihat dari Roma 10 ayat 13 saya masukin 14 dan 15. Ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita tahu semua di dalam Roma 10 ini dikatakan, orang yang percaya dalam hatinya akan dibenarkan. Dan orang yang mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan. Berarti orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Berarti setiap kita adalah utusan. Makanya firman Tuhan katakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Indah. Tuhan melihat itu adalah suatu keindahan. Kalau ada kabar baik yang kita bawakan. Jadi kalau kita berjalan kaki kita penuh dengan keindahan. Kata-kata kita penuh dengan keindahan. Dan mata kita juga penuh dengan keindahan. Hanya sekarang apa yang jadi respons kita? God is calling. Will you answer? Apa yang mau kita jawab? Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, Yesaya, adakah yang akan aku utus? Apa respons kita? Ada banyak orang mengatakan, aku tidak mau karena aku pebisnis. Aku tidak mau karena aku sibuk bekerja.
Aku tidak mau karena aku tidak punya kompetensi di situ. Tuhan, utuslah dia. Sebetulnya kalau Yesaya merespons, dia katakan, ini aku Tuhan. Bagaimana dengan kita? Karena kalau kita mau diutus, maka kita juga harus bisa menyaksikan kehidupan kita bagi orang lain. Kalau enggak, tanpa kesaksian yang benar, enggak ada yang bisa kita sampaikan. Makanya, kalau kita jawabnya, ini aku Tuhan, utuslah aku, itu paket komplit. Hati kita, potensi kita, tujuan kita, kelebihan dan kekurangan, bahkan kegagalan kita. Semua itu bisa menjadi kesaksian terhadap apa yang mau kita sampaikan kepada orang. Maaf, tidak COVID, sehat. Jadi kalau kita lihat dari sini, hal-hal tersebutlah yang memang harus kita sampaikan kepada orang. Segala hal, paket komplit. Kalau kita gagal, kita cerita kegagalan kita. Makanya saya katakan, saya juga pernah juga gagal dalam mengontrol emosi saya minta maaf. Saya juga pernah gagal dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, saya minta maaf, saya minta ampun. Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Banyak orang melakukan kesalahan, tetapi berulang-ulang lagi, itulah yang keliru. Di mana kita salah, harus kita ingat bahwa kesalahan tersebut harus diperbaiki. Itulah sebabnya kita perlu hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya pagi kita doa supaya Tuhan tuntun kita sepanjang hari. Kemudian malam kita doa merenungkan sepanjang hari apa yang kita lakukan. Apakah di dalam Tuhan atau menyimpang. Dan minta ampun kalau ada kesalahan. Dan juga paling pas kalau setiap saat kita connect dengan Tuhan. Saya berlatih untuk hal-hal seperti itu. Untuk setiap saat connect dengan Tuhan. Saya melihat sesuatu. Saya tanya Tuhan apa yang saya dapatkan dari sini? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Itu yang membuat kita makin peka terhadap apa yang Tuhan mau. Dengan demikian kita akan terinspirasi untuk melakukan banyak hal. Jadi Tuhan mau setiap kita memang melakukan keteladanan di dalam kehidupan kita. Live like Christ. Harus hidup seperti Kristus. Mereka, kita lihat yang di luar sana seperti yang kita nyanyikan tadi. Mereka perlukan kasih dari Kristus. Oh, saya juga sangat terharu. Ya, ada banyak Tuhan di luar sana yang memerlukan kasih-Mu. Kenapa saya terharu? Saya ngalamin juga. Sewaktu masa kecil saya. Tidak mudah bagi saya untuk bisa bayar uang kuliah juga pada saat saya kuliah. Tidak mudah bagi saya dalam pergaulan sehari-hari juga. Saya juga dibully karena ukuran fisik saya yang kecil. Dan ada banyak hal yang menjadi tekanan di dalam kehidupan saya. Makanya saya berpikir ya banyak di luar sana. Itulah sebetulnya yang membuat juga di dalam aktivitas kami tetap memberikan perhatian bagi mereka-mereka yang ada perlu dibantu seperti itu untuk mereka maju. Karena kami berkecimpung dalam dunia pendidikan dan saya memang punya pemahaman bahwa if you want to change the world, education is the most powerful weapon which you can use. Jadi pendidikan bisa kita gunakan untuk mengubah bagaimana pemahaman orang sehingga mereka lebih maju. Dan sebetulnya kalau kita lihat di dalam pemahaman firman pun orang perlu memahami firman ini secara benar. Kalau enggak diplesetkan. Bayangin aja ada anak muda bertanya, iya saya kok dibilangin masa manusia jadi Tuhanmu? Pernyataan itu aja udah kebalik saya bilang. Bukan manusia yang jadi Tuhan kita, Tuhan yang jadi manusia. Karena kasihnya, itu aja udah jadi terbalik. Jadi hal-hal tersebut memang harus dimengerti dan dipahami oleh orang supaya mereka tidak gampang disesatkan. Jadi Allah mau kita melaksanakan amanat agung.
Orang melihat Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan yang gak benar, mau bersaksi bahwa wow, Tuhan keren, Tuhan dahsyat, padahal kita nipu. Oh, bersaksi padahal tukang tipu, kita bilang. Dan bagaimana kita memberitakan nilai-nilai kehidupan kita. Makanya seperti tadi saya katakan, kita adalah mulut, tangan, dan kaki Kristus. Tanggung jawab kita muncul bukan karena tekanan organisasi gereja. Ya Pak Har, tidak ditekankan jemaat. Enggak, tapi Tuhan yang langsung berbicara. Jadi ketaatan kita adalah ketaatan kepada amanat agung. Saya selalu berprinsip, mulai dari hal yang kecil. Tidak harus dari hal yang besar, tidak harus dari hal yang luar biasa. Tidak semua orang juga bicara harus melalui bicara di podium dengan pesertanya 5.000 orang. Enggak juga. 1-2 orang is okay. Dan itu semua akan berdampak. Kita bisa lihat bagaimana Mother Teresa dari apa yang digunakan mulai dari langkah kecil kok. Japa orang dengan kasih, doakan orang lain, bagikan kasih Kristus. Ketaatan kecil itu akan bisa berdampak besar. Ada hal-hal yang tidak kita duga. Mother Teresa tidak mulai dari panggung besar. Dia mulai dari orang per orang. Orang yang sakit kusta, orang yang sakit macam-macam. Dia rawat semua. Makanya dikatakan bahwa Mother Teresa sebetulnya orang yang sudah mati bagi dirinya sendiri. Dan dunia melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Yes, tapi Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang indah. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma tadi. Jadi kita harus menjadi orang yang taat. Obedience is not about greatness, it is about faithfulness. Berarti ketaatan itu akan ada di kala kita setia. Karena taat bisa menyimpang saat-saat tertentu, tapi pada saat kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan cepat sadar, aku melakukan kekeliruan. Kita langsung bertobat, kita langsung memperbaiki diri kepada hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kalau itu adalah tanggung jawab kita, maka kita harus memang menjadi orang yang peduli terhadap bagaimana menyampaikan kabar baik, berita keselamatan, Injil Kerajaan Allah. Jadi kita mulai dari Yerusalem kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi seperti yang tadi, bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua yang sudah ada di dalam Tuhan. Tanggung jawab kita semua untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Karena untuk menyampaikan kabar baik, berita keselamatan, sebetulnya bukan harus kita jadi orang keren, orang pintar dan segala macam. Karena kita juga pernah tahu bagaimana seorang wanita yang datang kepada Yesus di sumur itu. Dan kemudian Yesus mengatakan, yang bersama dengan kamu bukan suamimu. Dan akhirnya dia bertobat. Lalu dia langsung pergi ke kota dan dia katakan, wow, ada orang di sana yang tahu apa yang sudah saya lakukan. Dan orang-orang lain jadi percaya. Dia tidak sekolah teologi kok. Dia tidak udah belajar dalam soal teologi, enggak. Tetapi dia beritakan apa yang dia alami. Apa yang kita alami dalam Tuhan. Bersama Tuhan pasti banyak pengalaman yang kita punya. Pengalaman dari sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menuntun kita dalam perjalanan kehidupan. Bagaimana kita mencapai panggilan kita. Itu pasti ada campur tangan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita nggak bisa menghindar kok. Saya seringkali menghindar dari Tuhan. Sebenarnya dari sejak SD udah dibilang kamu jadi pendeta. Saya bilang enggak lah. Karena kelas 5 SD sudah saya jadi guru sekolah minggu.
Karena di tempat saya tidak ada Rocky Pak Har, yang ada sekolah minggu. Saya sudah ngajar sekolah minggu dan kemudian aktif di gereja. Dibilang kamu jadi pendeta. Ah enggak lah, saya ini pengen teknik, saya pengen kuliah di Bandung. Oke. SMP, SMA, lalu udah kerja. Suatu ketika ada persekutuan doa. Hamba Tuhan dari Singapura berdoa. You will be a pastor. Saya bilang ke istri saya, iya kita mengembalakan siswa-siswa yang ada di tempat kita. Ngeles terus. Walaupun kerjanya ngelesin siswa, tapi untuk nubuatan juga ngeles. Kemudian ketemu di Rock, dibilang kamu menggembalakan. Enggak. Saya marketplace. Sampai suatu ketika pada saat ke Israel, di Danau Galilea, ada patung Petrus di sana yang menggambarkan pada saat ketemu dengan Tuhan. Saya seperti merasakan nyata, oh saya dilawat Tuhan. Bob, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali, wah saya langsung nangis. Oke, kalau di situ saya masih nggak mau lagi, berarti bandel amat kan? Ya sudahlah, akhirnya saya jadi mau. Jadi kita lihat bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita katakan menerima pengutusan kembali, bukan harus langsung kemana-mana, enggak. Mulai dari Yerusalem, mulai dari lingkungan terdekat baru meluas. Yerusalem, lingkungan rumah kita, keluarga dekat kita, teman-teman terdekat. Mereka harus tahu siapa kita. Jangan sampai mereka nggak tahu bahwa kita orang yang memang yakin akan keselamatan yang sudah kita pegang. Dan tunjukkan dalam nilai-nilai kehidupan. Jadi kalau masih ada yang kuliah, kita masih ikut nyontek-nyontek. Oh, bagi mereka sama aja, apa bedanya lu dengan gue? Sama aja. Saya ambil tempat duduk saya di depan supaya saya tidak ikut nyontek-nyontek. Dan kalau misalnya saya tidak datang, saya tidak nitip tanda tangan saya supaya ditandatangankan oleh orang. Enggak. Dan orang bisa bilang, ya udahlah kalau udah dia mah nggak bisa kita bikin hal-hal yang gini-gini. Artinya kita memang harus berdampak. Kita harus melakukan sesuatu yang bagi orang lain berbeda jika mereka ada di luar Tuhan. Tapi kalau mereka ada dalam Tuhan, mereka akan merasakan inilah sebetulnya yang harus kita teladani. Karena hidup kita harus seperti hidup Kristus. Makanya setiap warga kerajaan Allah memiliki panggilan hidup untuk bersaksi lewat kehidupannya. Kalau keluarga kita berantem terus, ya repot juga dong untuk bisa bersaksi. Urus dulu keluarga lo, kan gitu kata orang. Kalau hidup kita nggak beres, nggak akan bisa. Makanya kita tahu bahwa tidak mudah memang karena akan ada orang-orang di luar kita yang tidak sepaham dengan kita misalnya. Tapi kita harus berlatih untuk itu. Jadi karena itulah kalau kita bersaksi kepada Yesus Kristus, itu semua harus dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena dalam kita bersaksi bisa menderita. Bisa ada tekanan, itu bisa terjadi. Bapak Ibu mau bicara bisnis, jangan dikira juga bisnis kita, oh kalau gitu kita dalam Tuhan bisnis nggak akan ada gejolak. Yang benar, ada aja kok. Karena kita hidup di dalam suatu lingkungan yang di luar kita tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita lakukan merespons. Ada krisis ekonomi, nggak bisa kita ubah kok krisis ekonomi. Tapi kita bisa merespons apa yang harus kita lakukan. Pada saat COVID mau ngomong apa? Nggak boleh tatap muka. Kegiatan kami tatap muka, ngajar di kelas. Ngajarin siswa itu kan tatap muka. Di universitas ngajarin mahasiswa itu kan tatap muka. Memang beda universitas.
Mau tidak ada kelas, mahasiswa tetap bayar. Tapi kalau di kursus yang kami kelola, tidak ada kelas, nggak bayar orang. Karena dia mau ngapain, dia tidak cari ijazah kok. Betapa berat tantangan yang ada, kami ada dari Aceh sampai Papua. Itu tidak mudah. Jadi bukan berarti, oh kalau saya setia kepada Tuhan, maka jalan saya akan selalu lancar. Gak ada. Yang ada, Tuhan beri kekuatan. Makanya selalu saya katakan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Yang dia janjikan adalah ada pelangi setelah hujan. Berarti tetap ada sukacita di dalam kehidupan kita, dalam setiap tantangan dan pergumulan. Bukan berarti juga keluarga tidak ada masalah. Bisa aja ada masalah. Saya dengan istri saya juga bisa ada masalah. Tapi ada masalah kita di dalam Tuhan, kita akan cari solusinya. Saya juga, kami dengan anak saya Kevin ada di sini, bukan berarti kami tidak pernah ada masalah. Ada masalah juga. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, maka kita tidak dibuat oleh masalah itu jadi pisah. Kita cari jalan keluarnya. Kadang memang tidak sebentar. Walaupun jangan sampai matahari terbenam sebelum amarahmu berlalu. Lalu berdoa, Tuhan jangan dulu matahari terbenam karena amarahku belum berlalu. Kadang juga bisa berbulan-bulan. Tetapi dikala kita punya niat untuk perbaikan, maka Tuhan itu setia. Jadi kalau kita lihat sebagai saksi, memang bukan berarti semua enak. Kata saksi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah martus dalam bahasa Yunani, yang memiliki arti sebagai saksi, martir, syahid, menderita. Berarti di dalam Tuhan kita tetap ada di dunia. Kalau dunia ada peperangan, kita ada di tengah peperangan. Kalau dunia ada krisis ekonomi, kita ada di dalam krisis ekonomi. Kalau di dunia ada tekanan pada saat kita mau melakukan ibadah, kita ada di tengah-tengah itu. Jadi yang penting adalah kita selalu dekat dengan Tuhan. Makanya kita bisa lihat bahwa yang penting hidup kita senantiasa menyampaikan apa yang kita alami, dan pastilah Injil memberi kekuatan. Dan Injil memberi kekuatan bukan hanya untuk kita, tapi untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan sampai kita bisa dalam tanda petik hebat di luar, karena kita bisa dikatakan orang, oh keren, kesaksiannya bagus di luar. Tapi keluarga tidak diurus. Itu enggak boleh. Karena keindahan tidak mulai dari yang jauh, tapi dimulai dari yang dekat. Jangan tinggalkan keluarga. Kita bisa ada juga orang melayani banyak, tapi lupa keluarga. Bersaksi di luar, tapi di rumahnya tidak. Aktif di gereja, tapi dingin di lingkungan sendiri. Be careful. Saya pernah ketemu dengan seorang pendoa yang waktu saya bilang, sorry, saya harus segera dulu balik karena saya harus ke rumah. Kami harus urus anak-anak kami, ada perlu. Dia bilang, masa kayak begini? Saya pas baru khotbah. Dia bilang, saya gak setuju dengan yang dibilang tadi. Kenapa, Bu? Ya saya juga pendoa, saya jarang di rumah kok. Karena kalau saya ngurus yang lain, Tuhan akan urus anak-anak saya. Saya bilang, aduh Bu, enggak sih. Tuhan tidak pernah saya dapatkan bilang, oke kamu pergi biar aku yang ngurus anak-anakmu. Enggak, saya bilang. Tapi dia enggak percaya. Tapi ya, saya berdoa supaya akhirnya dia juga bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi. Udahlah sibuk pelayanan sana sini segala macam. Tuhan akan urus itu anak-anak. Enggak tuh. Karena firman-Nya jelas, anak-anak dititipkan kepada orang tua. Jadi intinya adalah mulai dari yang kecil. Jangan anggap apa gunanya saya lakukan ini hanya satu orang.
Kadang-kadang satu orang yang kami temukan ya oke lah. Ada orang loh, tidak semua. Tapi ada orang loh, gak bisa kuliah. Dia akan dikasih kuliah kalau diganti KTP-nya. Ngerti mungkin yang saya maksud. Karena kalau udah sampai ganti KTP, mau balik KTP-nya digebukin. Gak ada urusan dari hatinya percaya atau tidak, gak ada urusan. Tapi oke, kasih ganti KTP kamu. Pada saat kami tahu, janganlah. Kalau kamu masih ragu sebetulnya, nanti bisa kita lebih dalam lagi. Tetapi oke, kita usahakan untuk membantunya. Kan mengerikan. Itu terjadi. Hal-hal seperti itulah yang perlu kita perhatikan. Mungkin itu adalah kecil. Tapi jangan dikira yang kecil itu tidak bisa jadi sesuatu yang besar. Kita bisa tahu bagaimana kisah dari Edward Kimball. Edward Kimball, dia sebetulnya guru sekolah minggu. Dan bukan orang yang tahu bagaimana menyampaikan berita keselamatan. Tapi suatu ketika dia dapat dari Tuhan untuk menyampaikan keselamatan itu kepada seseorang yang kerja di sebagai muntir lah gitu. Yang bekerja di sana. Jadi dia pikir gimana ya, saya nggak bisa ngomong. Tapi akhirnya dia datang juga. Toko sepatu, di toko sepatu tersebut. Dia datang dan akhirnya dia sampaikan berita keselamatan. Dan dia terima Yesus. Yang penting kita memang, saya bilang punya hikmat dan juga dengar suara Tuhan. Tidak sembarangan, saya selalu katakan tidak boleh loh menyebarkan agama. Ada undang-undangnya, bisa masuk penjara. Tapi untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan menyebarkan agama. Itu yang harus kita tahu. Harus punya hikmat di situ. Jadi kalau itu dilakukan dengan hikmat, maka ya tidak ada yang tersakiti. Dan sudah saya katakan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan orang. Kita bisa menyampaikan kabar baik, berita kerajaan Allah, tapi Tuhan yang menyelamatkan dia, Roh Kudus yang campur tangan. Jadi kalau itu selalu kita pegang, maka kita akan tahu porsi kita sampai di mana. Gak perlu takut ngomong kok. Kenapa sih harus takut ngomong? Kita udah tahu siapa sih yang bisa selamat. Orang yang percaya dalam hatinya dibenarkan. Mengaku dengan mulutnya selamatkan. Jadi kalau ada orang yang bilang aku mau, gimana dong caranya? Simple. Percaya kamu bahwa kamu sudah selama ini ada di luar Tuhan yang menebus manusia? Ya. Berarti kamu ada di dalam dosa apapun yang kamu lakukan. Berarti sekarang kamu harus minta ampun akan dosamu. Dan kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan minta tuntunannya ke depan. Simple. Saya tidak kuliah teologi. Jadi begitu orang seperti itu udah berdoa. Ikuti saya. Saya bilang gitu, Tuhan aku minta ampun akan segala hal yang menyimpang selama ini. Dan aku belum kenal Tuhan. Dan saat ini aku percaya dalam hatiku. Dan aku mengaku dengan mulutku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni aku Tuhan. Dan aku percaya aku diselamatkan. Roh Kudus pimpin aku dalam kehidupan ke depan. Itu aja, simple kan. Itu yang kita doakan. Suatu ketika pada saat saya kumpul dengan beberapa pengajar. Ada di dalam hati saya sih itu. Aduh gimana ya. Ini yang ada di luar. Saya sampaikan seperti itu. Apa nanti tidak tersinggung ya? Ini muncul aja kali. Muncul lagi. Ya karena muncul lagi. Saya ngomong sesopan mungkin. Pak, kita kan udah teman selama ini. Saya tidak ada benci. Dan kalau nanti tidak ada kesepakatan, kita tetap teman ya. Emang kenapa? Ada di dalam hati saya mau menceritakan keselamatan. Gini. Oh iya, saya memang rindu. Tuh, kalau Tuhan jadi, oke kita berdoa. Jadi dia ikut Tuhan. Jadi
Itu yang harus kita lihat di dalam kehidupan sehingga ada dampaknya. Makanya siapa sih orang yang kerja di toko sepatu itu? D.L. Moody. Jadi penginjil besar. Dari seorang guru sekolah minggu. Saya guru sekolah minggu waktu kelas 5 SD. Bayangin kalau ada murid saya jadi penginjil tingkat dunia. Wow, keren banget. Tapi kita kan tidak cari kerennya. Yang mau saya tunjukkan bahwa kadang-kadang kita anggap sepele, nggak usah urus sepelenya. Karena sekecil apapun yang kita lakukan tentang kesaksian akan kebenaran, itu indah di mata Tuhan. Itu yang harus kita lakukan senantiasa. Makanya ekstrim kalau apa yang dikatakan oleh Paulus. Hidupku sama sekali tidak berharga kecuali jika memakainya untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Yesus kepadaku, yaitu pekerjaan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain tentang kebaikan dan kasih Allah. Memang kita harus jadi kesaksian di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari supaya kita menjadi orang yang bagi orang lain bisa jadi berkat. Kedua, berani bersaksi karena berpengharapan. Jadi pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi. Kita nggak mungkin mengharapkan yang sudah terjadi. Aku berharap laptopku di atas meja. Ketawa orang. Yang kita harapkan adalah yang akan terjadi. Jadi 2 Korintus 3 ayat 10-12 mengatakan, dari ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Pengharapan apa? Pengharapan itu dasarnya adalah iman. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Berarti karena kita tahu bahwa yang kita beritakan adalah yang benar. Yang kita beritakan adalah Injil yang datang dari Tuhan. Jadi kalau yang kita beritakan adalah yang benar, maka kita harus berani menyatakan kebenaran tersebut dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Simpel-simpel aja kita lakukan. Seperti saya katakan tadi, teman-teman juga bergerak seperti itu. Saya juga mengikuti laporan mereka-mereka yang bergerak di bawah tanah. Oke, terowongan ya? Ya. Ada yang ngerti, ada yang enggak, no problem. Tapi ada gerakan-gerakan di bawah tanah yang ya saya dapat info-infonya, dikasih tahu perkembangannya, dan ada progres kok. Jadi perlu untuk dilakukan, bukan karena hebat, bukan. Billy Graham pernah mengatakan, saya tidak pernah merasa diri saya cukup, tetapi saya tahu pesan yang saya bawa adalah benar. Jadi keberaniannya bukan karena dirinya hebat, tapi karena pesan Injil itu pasti dan benar. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya iman. Jadi kalau kita punya iman, maka kita akan berani. Ada pengharapan di dalamnya soalnya. Yang ketiga, berdampak sebagai imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Imamat yang rajani. Jadi kita adalah terpilih dan imamat yang rajani. Imamat berarti kita sebagai iman. Seperti tadi saya katakan, kita sebagai mata rantai yang menyambungkan manusia kepada Tuhan. Rajani berarti kita juga sebagai raja yang berdampak, bukan menguasai orang lain, tetapi kita berpengaruh di mana kita ada karena kita ada di dalam Tuhan dan juga karena Roh Kudus yang campur tangan dalam hidup kita. Jadi kita tahu bahwa identitas kita bukan hanya orang percaya, tapi imam dan raja. Tugas imam harus menjadi jembatan kepada orang supaya nyambung kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa sebagai raja kita harus berdampak karena ada Roh Kudus yang senantiasa campur tangan dalam hidup kita. Itu yang kita lihat pada Stefanus, Paulus, Martin Luther yang
keberanian dan keteguhan mereka dalam memegang prinsip telah membawa perubahan bagi sekitarnya. Siapkah kita untuk melakukannya? Hal-hal yang simpel. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam segala hal. Karena kami banyak berurusan dengan mahasiswa yang sekolah. Memberitakan Injil dan nilai-nilai kerajaan Allah melalui hubungan alamiah dengan teman kuliah. Atau dengan teman kerja. Dimulai dari kita menjadi contoh yang berkarakter, berintegritas. Dan juga memberitakan Injil dan nilai-nilai kerajaan Allah melalui hubungan alamiah dengan keluarga besar. Dan dari situlah sebetulnya kita sampai kepada hal yang selama ini sudah kita tahu. 7 pilar. Art, entertainment, business, church and mission, development of the poor, education, family, dan government. Dan ke-7 hal inilah yang bisa kita masuki apapun bidang kita. Jadi tidak harus jadi full timer di gereja. Mau jadi full timer bagus. Tapi kalau kita sudah punya profesi silakan. Masih studi silakan. Kalaupun kita pebisnis silakan. Semua akan bisa untuk mereka yang terhilang. Mereka perlukan kasih yang dari Tuhan. Jadi ada 3 hal yang sudah kita lihat. Pertama, menerima pengutusan mulai dari Yerusalem kita. Kedua, berani bersaksi karena berpengharapan. Ketiga, berdampak sebagai imamat yang rajani. Kita berdoa. Kami merasakan kasih Allah yang sudah tercurah pada setiap kami. Dan kami tahu suatu jaminan Tuhan dalam hidup kami. Kekekalan yang Tuhan berikan. Dan tentu saja dalam perjalanan kehidupan kami. Berkat menjadi milik kami. Walaupun tantangan bisa ada, persoalan bisa ada. Dan kami tahu Tuhan mengibaratkan kami sebagai burung raja wali yang terbang di atas badai dalam setiap persoalan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini tanggung jawab kita adalah pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, kabar baik. Renungkan dalam hatimu, adakah orang-orang di sekitarmu yang merindukan, yang kau rindukan untuk diselamatkan? Saya ada juga orang yang di dalam hati saya, yang saya merasa sedih. Karena dia tadinya sudah ikut Tuhan, tapi kemudian dibawa untuk meninggalkan Tuhan. Dan masih saya doakan. Kalau ada di dalam hatimu, doakan. Dan kalau ada saat yang tepat engkau bersaksi, bersaksilah akan keselamatan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur pada saat ini. Karena kami tahu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan our responsibility is going and proclaiming Injil Kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita diberkati, amin. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Ya, saatnya kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan perjamuan. Saya undang kita berdiri semua Bapak Ibu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus atas semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau mengutus Pak Bob ke tempat ini menjadi berkat bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan ke depannya Tuhan. Menjadi saksi, menjadi terang, kami berani memproklamirkan
iman kami Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami lakukan, orang-orang boleh diberkati. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Allah memberkati Pak Bob, istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya, pelayanannya Tuhan. Allah memberkati ya Tuhan. Usahanya Allah berkati, bisnisnya, apapun yang Pak Bob lakukan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat pelindungan Allah menyertai keluarga besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan saat ini Tuhan kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setelah itu Dia mengambil cawan yang bersih anggur. Dia berkata, inilah cawan yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percayakah bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Shanayana nalamu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Shinayana nalamu. Haleluya. Kinayana ramase. Shanayana ramalama. Shinayana ramase. Haleluya. Shanara bala 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 bala. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Syara bala 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 bala. Syara bala bala, mari bersyukur pada Tuhan. Thank you. Thank you Lord. Thank you God. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya yang terikat telah dibebaskan, yang sakit telah disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terpuji namamu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Ya, kita bagian berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud
kami persembahkan bagimu. Biar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Surgamu terus terbuka untuk melimpahkan segala berkat rohani di dalam surga. Dilimpahkan turun atas umatmu ya Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka. Dikaruniakan terus kerukunan di tengah-tengah mereka. Diberkati semua usaha, pekerjaan bisnis umatmu. Disertai, dilimpahi oleh Engkau. Tuhan yang memberi hikmat kepada umatmu untuk terus mengelola kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus tambahkan atas umatmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat bangsa-bangsa dipercayakan atas umatmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkati kesehatan umatmu ya Tuhan. Diberkati dengan berkat kerajaan-Mu, biar kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu menjagai hati dan pikiran umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dia siap jadi berkat. Sama-sama katakan